Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Pagi Pak, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat, Pak. Pak. Tuh, kelihatan Mbak Anda ini sehat kali itu kelihatannya. Ya, Itu harus selalu sehat disyukuri. Pak. Itu cara Mbak Anda nih mensyukuri nikmat Allah itu. Alhamdulillah, Pak. Baik, para mahasiswa sekalian, mari kita melanjutkan tholabul ilmi kita. Kesempatan kali ini kita akan meneruskan diskusi kita dengan topik filsafat pendidikan anak usia dini. Topik kita hari ini adalah filsafat pendidikan anak usia dini. Di mata kuliah filsafat ilmu, saya yakin para mahasiswa sudah dibekali mengenai apa itu filsafat. Sehingga tidak perlu banyak mengulas terkait definisi filsafat di sini. Hanya saja sebagai review dan pengantar awal, kita perlu melihat bahwasannya filsafat dimaknai sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal kita, akal budi kita tentang hakikat segala sesuatu, segala apa yang ada. Kalau ada istilah filsafat pendidikan anak usia dini, maka di sana membincang tentang bagaimana akal kita, akal pikiran kita mencoba menyelidiki hakikat atau apa saja yang berkenaan dengan pendidikan anak usia dini. Nah, kalau ada istilah filsafat, biasanya ada istilah filosof atau orang yang ahli dalam filsafat atau ahli pikir. Jadi orangnya senangnya mikir filsafat. Ya kalau di kelas ini ada misalnya Mas Rifki yang senangnya mikir, ini bakat jadi filosof. Atau Mbak Rachel misalnya setiap hari mikir, punya bakat menjadi seorang filsuf. Nah, pemikiran para filsuf tentang pendidikan anak itu sebetulnya telah lama muncul ya. Jadi bisa saya sampaikan di sini itu sejak abad ke-18-an. Nah, kalau abad ke-18 itu kira-kira tahun berapa itu? 1800-an atau 1900-an. Nah, itu pemikiran tentang pendidikan anak itu sudah muncul. Ya, saya yakin belum ada yang lahir itu anggota kelas ini. Nah, pemikiran dari para filsuf itu, khususnya tentang pendidikan anak, itu dirasakan sangat mempengaruhi jalannya pendidikan anak. Misalnya karena Mas Rifki itu sudah disebut sebagai seorang filosof, kemudian Mas Rifki mempengaruhi pola pikirnya Mbak Yulia atau Mbak Yeni. Jadi Mbak Yeni kebetulan punya adik atau punya anak kecil, dalam mendidik itu terpengaruhi pemikirannya Mas Rifki dalam mendidik anak. Kalau Mas Rifki dalam mendidik anak misalnya
punya gaya militer, gaya militer. Ya, semuanya serba disiplin. Waktunya bangun disiplin, waktunya tidur ya disiplin, waktunya makan disiplin, waktunya kuliah ya disiplin. Nah, gitu ya. Itu militer. Nah, dengan topik ini kita akan melihat para pemikir yang berasal dari Barat maupun dari Islam. Sehingga nanti kita harapannya berbekal dari pemikiran beliau-beliau itu kita dapat mengambil sikap dalam mendidik anak. Apakah sikap kita akan menguatkan pemikiran mereka atau bahkan kita kemudian melahirkan pemikiran sendiri. Karena karakter kita boleh jadi tidak suka mengekor ya, tidak suka mengekor, punya prinsip kalau segala sesuatu itu bisa dipikirkan, dihasilkan oleh pikiran kita, sehingga dia tidak ingin meniru gayanya Mas Rifki, meniru gayanya siapa atau filosof siapa gitu. Boleh jadi seperti itu. Ya, kalaupun di antara kita masih mengekor atau masih meniru atau masih terpengaruh gaya mendidik para filosof sebelumnya, yaitu boleh-boleh saja asalkan itu sesuai dengan kalau karena kita Muslim ya sesuai dengan ajaran Islam. Para mahasiswa sekalian, mulai saya sebutkan di sini ada tokoh pemikir yang namanya itu pernah didengar atau tidak. Coba di sini kalau saya tulis sekali-kali saya pakai whiteboard, bisa enggak ini coba. Pakai whiteboard, fasilitasnya Google Meet ya. Kelihatan atau tidak? Tidak ya? Agak lama loadingnya, nggak usah, didengarkan aja, disimak. Jadi salah satu tokoh atau filsuf yang mempengaruhi pendidikan anak, ini ada yang namanya Rousseau. Pernah dengar? Siapa yang pernah mendengarnya? Nama lengkapnya Jean-Jacques Rousseau. Siapa kira-kira yang sudah pernah mendengar? Sudah ada yang pernah mendengar atau belum ya? Belum. Belum. Oke. Ini udah layar. Dia berasal dari Prancis ya. Kalau pernah mendengar nama orang atau bahasa yang itu sengau, sengau itu kayak mendengung di hidung itu dari Prancis. Jadi, tulisannya kalau Rousseau ini namanya diawali dengan huruf J, kemudian E, A, dan N. Itu bacanya Jiang. Jiang itu kan akhirannya kan sengau itu. Jiang. Jean-Jacques Rousseau dari Prancis. Nah, pemikirannya seperti apa tentang pendidikan anak? Nah, Rousseau di sini menekankan bahwasanya pendidikan anak itu sebaiknya diselenggarakan secara
secara alamiah. Kalau istilah kerennya ya back to nature, nah, itu ya, back to nature. Ya, jadi pendidikan anak dilakukan secara alamiah. Maka kalau ada satuan pendidikan yang kemudian berlabel PAUD alam atau SD alam, mereka setidaknya mencoba menerjemahkan pemikirannya Rousseau ini. Jadi, karena alami, apa yang ada di dalam proses pendidikannya, proses pembelajarannya, itu banyak didekatkan pada apa yang sudah tersedia di alam, tidak banyak menggunakan sesuatu yang buatan manusia. Kalau seperti apa istilahnya, mainan anak, pabrikan itu kan buatan manusia. Nah, itu sudah apa namanya, jauh dari nature itu sebetulnya. Tapi kalau menggunakan apa yang keren sekarang, yang sering didengungkan oleh para guru PAUD, ada luspat, khususnya luspat yang bisa kita contohkan itu memanfaatkan potongan-potongan dari pohon, ranting-ranting dari bambu atau daun kering. Nah, itu salah satu cara mencoba mengejawantahkan apa yang dikemukakan oleh Rousseau. Ini di antara pemikiran Rousseau tentang pendidikan anak. Nah, monggo kalau Mbak Zeni, Mbak Silva, dan kawan-kawan mau mencoba itu pada adik-adiknya atau pada anak-anaknya nanti. Jadi di rumah itu nggak ada yang, misalnya nggak ada yang dari pabrik, nggak ada buatan pabrik. Oh, Lego itu dari alam. Apa enggak? Kalau di sekolah misalnya ada plastisin, kalau dari alam ya tanah liat itu coba. Saya jadi ingat itu dulu menggunakan tanah liat untuk membuat mobil-mobilan, itu sudah senangnya minta ampun. Ya karena rumah rumah ketika saya kecil sampai besar itu di dekat Bengawan Solo, di sana banyak tanah liat. Di mainannya dari tanah liat itu. Baik, kita lanjutkan. Saya tidak akan mengupas banyak tentang Rousseau. Ini salah satu pemikirannya yang apa namanya? Ya setidaknya bisa dikatakan fenomenal lah, pemikiran fenomenalnya Rousseau tentang anak, yaitu back to nature. Kita lanjut dengan pemikir yang lain. Ini dari Swiss. Dari Swiss ada yang namanya Pestalozzi. Pestalozzi, nama lengkapnya Johann Heinrich Pestalozzi. Ini pemikirannya ada yang mirip dengan sebelumnya, dengan Rousseau, yakni pelajaran alam. Itu ditekankan oleh Pestalozzi. Nah, di samping itu untuk memperkuat kematangan anak perlu dilakukan pembiasaan moral. Pembiasaan moral, bagaimana cara bersikap baik dengan orang yang ditemui anak, jadi karena di sekitar rumahnya Mbak Nada misalnya banyak tetangga, itu bagaimana cara berinteraksi sosial dengan mereka itu mulai dibiasakan. Mengenal baik dan buruk,
Jadi menstimulasi perkembangan nilai agama dan moral di sini masuk di sini ya. Pemikirannya Pestalozzi ya dari Swiss. Ya, kita harus bersyukur mulai sejak kecil sama orang tua kita sudah dikenalkan taruhlah bagaimana kan orang Jawa biasanya diajarkan untuk menggunakan bahasa kromo inggil ya, kromo inggil dengan orang yang lebih tua atau dituakan ilmunya. Kalau dengan anak-anak sebaya itu bahasanya bahasa biasa, bahasa ngoko. Nah, itu ya harus bersyukur itu. Di Inggris apa ya ada itu. Di bahasa Jerman atau bahasa Cina apa ya ada. Saya juga belum tahu. Baik, kita lanjut. Pestalozzi jadi memperkuat Rousseau tentang back to nature-nya dengan pembiasaan moralnya. Kalau pembiasaan moral jika dikaitkan dengan alam kan misalnya di sekitar rumah itu ada tanaman yang sudah lama tidak disirami ya, kalau kita terbiasa diajarkan untuk menyirami tanaman, merawat sama makhluk Allah, ya, disirami itu tanaman yang jarang disiram. Oh, ada ayam lewat, kok nyari makanan nggak nemu-nemu dari tadi nyucui di depan rumah itu, ya, bener nggak nemu di depan rumah itu kebanyakan sekarang di plester ya, makanya agak susah nemu. Kalau masih tanah itu kan bisa jadi dia nemu kayak serangga, kayak cacing. Tapi rata-rata orang sekarang depan rumahnya di plester ya nggak nemu-nemu ayamnya. Nah, itu dikasih makan kali-kali dikasih makan sate ayamnya gitu ya. Makanan jadi biar sama-sama merasakan, yang tidak manusia saja yang merasakan enak sama makhluk hidup ya, merasakan sekali-kali pizza atau celok gitu, bunga indah nih. Kita melanjutkan. Nah, ini ada yang dari Jerman, para mahasiswa sekalian. Dia bernama Froebel, Friedrich Froebel. Dia dari Jerman, bukan JJR Kauman ya. Di Salatiga ada Kauman. Froebel ini yang sudah mengajar mestinya tahu, kenal. Dia dikenal karena filosofi taman. Filosofi taman dicetuskan oleh Froebel pada sekitar tahun 1800-an. Nah, apa maksudnya? Dengan filosofi taman diharapkan entah itu di pendidikan formal maupun di pendidikan non formal, pokoknya kita ketika ingin menemani anak belajar atau bermain, ya sebaiknya menurut Froebel coba diterapkan itu apa yang ada di taman. Oh, taman itu kan identik dengan apa kira-kira? Coba saya absen satu persatu dari atas sampai bawah ini. Apa yang terlintas di pikiran para mahasiswa sekalian tentang taman? Satu kata aja, Mbak Ivana. Biar ada suaranya. Mbak Ivana, halo, bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Taman indah. Indah, oke. Mbak Ainur, taman. Halo Mbak Ainur, Novinda, Mbak Sari. Mbak Grace. Mbak Andani.
Saya Pak, taman banyak bunga. Taman banyak bunga. Oke, sudah kita dapatkan indah dan banyak bunga. Yulia, Nyaman. nyaman. Mbak Firsal, Taman menyejukkan. menyejukkan. Seperti apa perkataannya siapa yang menyejukkan? Mas Rifki, Sofwa, Maaf Pak, nyaman. nyaman udah Mas Rifki. Mas Rifki nyaman sudah. Tadi Mbak siapa? Yang lain apa? Ramai. Ramai. Wah, taman ramai ya. Oke. Sofwa atau Mbak Yeni. Satu lagi. Mbak Nada, Fitria. Indah pemandangannya, Pak. Indah tadi sudah. Mbak Fitria, Mbak Klarinta. Terserah Mbak Rachel. Apa Mbak Fit? Cantik. Cantik. Tamannya siapa ini cantik? Baik, tadi indah, kemudian nyaman, menyejukkan. Saya kalau mendengar kata menyejukkan itu gimana gitu? Seperti mendengar ceramahnya siapa gitu, menyejukkan. Ya, taman itu yang jelas menyenangkan ya. Menyenangkan, kemudian sejuk, asri, tidak ada peperangan di dalamnya, itu masuk taman ada peperangan ya. Tidak ada kesedihan di dalamnya, tidak ada horor di dalamnya. Harusnya seperti itu. Kalau ada horor mestinya jangan di taman lah. Apalagi ya. Nah, saya yakin masih ada kata kunci selain indah, nyaman, menyejukkan, wala ali washabihi itu yang meliputi kata taman. Maka kalau kita sudah menamakan tempat bermain dan belajarnya anak itu taman kanak-kanak, ya jangan sampai anak-anak di dalamnya itu malah menjadi bersedih, malah menjadi takut, menjadi tidak aman. Dia serba tertekan, jangan. Nah, itu kurang lebih maksud dari apa yang diinginkan oleh Froebel. Nah, saya ulangi lagi, jadi dimanapun anak belajar, baik itu di pendidikan formal maupun di pendidikan non formal atau di pendidikan informal di keluarga misalnya, coba disediakan filosofi taman di dalamnya. Kok selama ini rumahnya Mbak Putri Ayu misalnya, sepertinya terasa redup gitu ya, terasa redup. Coba diterangi dengan apa warna-warna cat yang yang bisa menggugah semangat anak, atau dari lampunya, pencahayaannya atau ventilasinya, sampai ke sana nanti kalau kita sudah lebih paham dengan apa yang diinginkan oleh Froebel. Jelas ya di sini? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah filosof perempuan di sini. Ada yang pernah mendengar Maria? Bukan Maria Mercedes ya. Belum Pak. Maria Montessori. Maria Montessori. Ini dari mana? Dari Italia. Ada yang sudah pernah ke sana? Besok kapan-kapan. Mas Rifki yang nyupir. Gampang lah. Apa yang diinginkan oleh Montessori tentang pendidikan anak? Oke. Ada banyak sebetulnya, tapi saya hadirkan yang menurut saya paling krusial.
Montessori di sini menyebut bahwasanya setiap anak itu punya yang namanya the absorbent mind. Punya apa? Punya pikiran penyerap. Apa yang hadir di depan matanya, apa yang masuk di telinganya, apa yang dia raba, apa yang dia rasakan, itu akan cepat diserap oleh anak. Maka tidak heran kalau anak-anak sekarang itu sudah bisa lagunya orang-orang dewasa. Karena di sekitarnya dihadirkan lagu-lagunya orang-orang dewasa. Ada mungkin anak-anak yang setiap hari itu sukanya mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. Itu ada. Nah, mengapa hal itu terjadi? Ya, salah satu yang relevan dengan pemikirannya Montessori ya ini, ada pikiran penyerap. Maka sebisa mungkin karena anak punya pikiran penyerap seperti itu, coba kita sebagai orang yang lebih dewasa, yang sudah lebih paham tentunya, kita hadirkan. Kalau indera penglihatan yang digunakan, ya jauhkan anak-anak dari objek-objek yang membuat pola pikirnya itu kurang pas, pikirannya kurang pas, mengganggu pikirannya. Itu kalau penglihatan. Kalau indera pendengaran yang dimainkan, ya suara-suaranya dihadirkan yang menyejukkan, yang tadi katanya Mbak Firsa. Suara yang menyejukkan itu gimana? Saya juga bingung menyejukkan. Ya tidak keras-keras gitu ya. Tidak keras-keras artinya tidak membentak-bentak gitu ya. Dengan ya. Bah itu anak kita sendiri, apalagi anak orang lain jangan ya. Kalau bisa dengan nada yang ramah, mengapa harus dengan lantang dan keras? Kecuali mau memberikan pengumuman itu kan harus lantang ya. Pengumuman apa? Oh besok waktunya libur. Yes, itu harus lantang. Kalau besok waktunya libur, kalau nggak lantang malah datang itu anak-anak besoknya karena nggak lantang, nggak keras, nggak sampai ke suara, ke indera pendengarnya. Dengan indera perabanya ya hadirkan, misalnya anak berikan kesempatan untuk membedakan mana yang halus, mana yang kasar, mana aspal, mana cor gitu ya. Contohnya aspal kan halus ya, kalau cor cenderung kasar. Indera apa lagi? Indera penglihatan, kemudian raba, pendengaran, penciuman, hadirkan aroma-aroma yang sering sering menunjang pernapasan itu menjadi lebih bagus, tidak malah aroma-aroma yang membuat anak cepat pergi. Kalau aromanya nggak enak misalnya, apalagi itu dalam waktu yang lama, bisa jadi anak bermain dan belajarnya tidak konsentrasi, sehingga mau diajak belajar tentang apa, diajak belajar tentang membedakan mana yang binatang berkaki 4, mana yang berkaki 2, ternyata di kandangnya itu aromanya mengganggu konsentrasi anak, itu pergi duluan itu anak-anak. Itu tadi siapa? Dari Montessori ya. Baik. Karena dari tadi filosofi yang kita ulas itu dari barat, maka tidak lengkap kalau yang namanya Prodi Piaut itu tidak membahas yang dari Islam ya. Oke, yang
pertama dan utama, tentu kita harus berkiblat pada apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Barangkali pernah mendengar hadis yang berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Pernah mendengar ya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kullu mauludin, setiap manusia yang lahir, dalam hal ini anak, itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Maka fa'abawahu, kedua orang tuanya, di sini bunyinya fa'abawahu ya, bukan fa'abuhu, bukan fa'ummuhu, tapi fa'abawahu. Makanya bunyi hadis ini menyiratkan dalam mendidik anak itu perlu ada kerjasama. Karena tidak fa'ummuhu, bukan fa'abuhu, tapi fa'abawahu, itu kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang berpotensi membuat anak menjadi seorang Yahudi. Seorang Yahudi itu ya entah itu dari agamanya, entah dari pemikirannya, entah dari aksinya, begitu. Au yunasironihi, atau menjadikan dia menjadi seorang Nasrani. Sama. Masuk ke sisi agamanya, masuk ke pemikirannya, dan ke aksinya. Au yumajjisanihi, menjadi seorang majusi. Nah, hadis ini kalau saya boleh memberikan pemanaan yang lain, jadi di samping orang tuanya yang berpotensi membuat dia menganut agama apa, mempunyai pemikiran sesuai agama apa, dan mempunyai sikap atau perbuatan sesuai agama apa, dia juga apa? Kalau apa namanya? Kan kita sering mendengar itu, kalau orang tua itu profesinya menjadi dokter, ya, tidak jauh-jauh, anaknya juga arahnya bisa banyak ke sana. Orang tuanya guru ya, anaknya arahnya ke sana. Kalau orang tuanya tentara atau polisi, ya tidak jauh-jauh dari profesi orang tuanya. Ini pemaknaan lain di samping yang disebutkan yuhawidanihi au yumajjisani au yunassirani. Nah, kemudian di hadis lain Rasulullah mengamanahkan melalui Ali radhiyallahu an. Disebutkan bahwasanya didiklah anak-anak dalam 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, mencintai Nabi, mencintai nabimu yang pertama. Kemudian mencintai keluarga. Yang ketiga, tilawah Quran. Kalau mencintai Nabi, kalau buktinya mencintai Nabi ya setiap saat disebut namanya. Kan kita kalau sudah cinta sesuatu itu kalau nggak disebut didekati terus ada di dompet terus gitu. Entah itu mencintai orang, mencintai uang, ada di dompet terus ya. Mencintai harta ada di mencintai Nabi ya kita sebut terus, kita ingat terus, kita bersalawat terus, berdoa terus. Di samping itu kita juga meniru apa yang diuswah hasanahkan, dicontohkan, diteladankan pada kita. Nah, kalau mencintai keluarga, ya kita buktikan kecintaan kita dengan
menyayangi orang tua kita. Kalau masih hidup kita sambangi, kita bantu. Kalau sudah mendahului kita ya kita doakan. Kemudian kita teruskan perjuangannya yang baik-baik. Kalau masih misalnya punya tanggungan kita teruskan, mencintai keluarga. Kemudian tilawah Quran ya. Kalau biasanya kita ngajinya arang-arang setahun sekali, ya ganti sebulan sekali. Kalau sebelumnya hanya 1 bulan sekali, ya seminggu sekali. Bertahap. Kalau sebelumnya seminggu sekali, ya 1 hari sekali. Itu syukur-syukur 1 hari bisa berkali-kali. Baik, kita lanjutkan. Samping pemikiran Rasulullah yang kemudian dihadiskan, ada tokoh Muslim yang bernama Ibnu Qayyim. Ini dari Damaskus. Damaskus itu mana? Apanya Salatiga itu Damaskus. Cari di Google Map ada nggak Damaskus? Itu kalau dari Salatiga ke Damaskus pakai sepeda berapa menit? Coba cari nanti. Damaskus. Nah, Ibnu Qayyim punya pemikiran apa? Nah, salah satunya adalah tujuan dari pendidikan anak itu menjaga fitrahnya. Nah, kan tadi kita bunyikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Suci. Setiap anak nggak ada yang nggak ada yang gibah, nggak ada yang ngerasani, nggak ada yang sukanya panjang tangan, sukanya ringan tangan, nggak ada. Dia fitrah. Nah, tugas pendidikan anak menurut Ibnu Qayyim menjaga kesucian itu. Ya bagaimana caranya? Ya tadi itu kalau kita manfaatkan 5 indera, ya, mulai dari penglihatan bagaimana, pendengaran bagaimana, lisan bagaimana. Kemudian yang nyambung dengan tokoh Barat tadi ada pembiasaan. Ada pembiasaan. Tadi pembiasaan moral ya. Siapa tadi? Pestalozzi ya. Kemudian tokoh yang lain, ini dari Suriah. Nama beliau adalah Abdullah Nasih Ulwan. Di antara pemikiran beliau terkait pendidikan anak bisa melalui keteladanan. Jadi metodenya itu keteladanan. Kalau pengen anaknya pinter ngaji, ya orang tuanya yang ngaji toh. Kalau pengen anaknya bisa bahasa Inggris, ya orang tuanya ngomong apa yes no itu lumayan ya. Yes no. Misalnya ibunya tanya ke ayahnya, ya tempenya di mana? Yes. Tempenya di mana kok yes? Nah ini kok saya nggak menemukan tomatnya? No. Yes no. Latihan. Itu keteladannya. Kalau pengen anaknya rajin sholat, ya orang tuanya sholat. Apalagi berjamaah, diajak berjamaah latihan. Nanti lama-lama terbiasa. Kalau kita nggak ada di rumah, misalnya yang laki-laki, Mas Rifki nggak ada di rumah, misalnya punya adik laki-laki atau punya anak laki-laki, ya, suatu saat dia spontan pengen menjadi imam, untuk ibunya kalau sudah terbiasa ya. Meniru atau teladanan dari orang tuanya. Kemudian yang dari Indonesia ini diwakili oleh
Kalau ini pasti sudah tahu, Ki Hajar Dewantoro. Atau barangkali ada yang kelas ini masih cucunya atau cicitnya, itu tambah bagus itu. Nanti kita belajar sama-sama. Ki Hajar Dewantoro di antara yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan anak, yang paling sering kita dengar itu ya Tutwuri Handayani itu ya, Tutwuri Handayani. Nah, sebelum Tutwuri Handayani ya Ingarso Sung Tulodo. Ingarso Sung Tulodo ya sama dengan yang tadi disebutkan oleh tokoh muslim itu ya, Abdullah Nasihul Wan, dengan keteladanan Ingarso Sung Tulodo. Ya, di depan kita beri contoh. Kemudian ing madya mangun karso. Ada yang paham nggak toh? Nah, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Itu pelajaran MI itu. Nah, tadi kan sudah lumayan itu dari tokoh barat maupun dari tokoh muslim. Nah, Mbak Fitria, Mbak Yulia, dan kawan-kawan ini pengennya menerapkan pemikirannya siapa? Atau mengkombinasikan pemikiran-pemikiran yang ada itu. Kan siapa tahu konteks yang meliputi Mbak Fitria di rumahnya atau di daerahnya, di geografisnya itu beda dengan Damaskus, beda dengan Suriah, apalagi Italia, beda bisa jadi. Dengan perbedaan itu berpotensi melahirkan pemikiran baru. Maka coba nanti sambil jalan kita latihan ya, memikirkan apa yang telah dituangkan oleh para filosof supaya bisa mengambil sikap dalam mendidik anak. Itu ya kira-kira. Ini ada yang ditanyakan? Mbak Andani? Pak, saya izin bertanya, Ya. kalau menurut Bapak sendiri, dari tokoh-tokoh tersebut yang paling bisa diterapkan dalam kehidupan sendiri itu pemikiran dari siapa yang biasanya diterapkan gitu. Dan biasanya kalau misalnya untuk, kan kita di PAUD ini kan nanti akan jadi guru. Nah, terus pemikiran-pemikiran mana yang cocok gitu dijadikan ini jadikan tolak ukur gitu Baik. dari semua Terima kasih pemikiran. Mbak Andani. Ya, sudah? Oke, saya mencoba merespon ya Mbak Andani. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, dari pemikiran-pemikiran tadi, mana yang paling cocok dengan pendidikan di kita atau di Indonesia misalnya, atau di daerah Salatiga misalnya. Nah, itu pentingnya analisis konteks di situ ya. Konteks itu tidak hanya berkutat pada apa yang kita lihat di depan mata kita. Oh, di Salatiga itu ada potensi sumber daya alamnya itu luar biasa. Maka perlu diterapkan yang tadi itu, yang pertama pemikirannya siapa tadi? Rousseau ya, back to nature. Itu contoh misalnya. Tapi kalau sumber daya alamnya kurang melimpah ruah, apalagi sudah dipermak oleh manusia zaman now, itu kan banyak yang buatan. Kira-kira bagaimana mau menerapkan back to nature sementara banyak kanan kirinya itu sudah buatan manusia semuanya. Itu analisis konteksnya bisa sampai ke situ.
di samping analisis konteks di luar kita harus menganalisis diri kita. Diri kita itu misalnya kalau diajak ke tanah liat itu terbiasa apa enggak? Jangan-jangan nyentuh aja kita lari menjauh maksudnya. Kalau pengen menerapkan back to nature tapi kita takut kena duri, takut kena digigit serangga, kemudian takut hujan, ya wassalam itu. Hanya opini itu. Itu Mbak Andani. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi analisis ya, saya membahasakan analisis ya, tapi itu sebetulnya wahyu, berasal dari Iqra itu. Iqra bacalah. Kalau bacalah secara letterlek kan kita membaca tasa ya kan membaca. Tapi coba kita analisis, kita baca lingkungan kita baca diri kita, potensi yang ada di lingkungan itu apa? Potensi yang ada pada diri kita itu apa? Kalau ternyata di diri kita itu kelemahannya tidak biasa nyentuh kucing, tidak biasa memberi makan ayam, back to nature-nya itu ya angel bahasa sekarang angel. Itu Mbak Andani ya. Ya kita latihan menerapkan Iqra. Oke, secara umum bisa digarisbawahi sendiri. Nah, mudah-mudahan sedikit banyak dapat bermanfaat para filosof dengan pemikirannya masing-masing. Kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dengan bahasan yang tentu berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.